Tak perlu diragukan lagi bahwa bumi Banyuwangi adalah tanah yang subur. Seolah-olah apapun yang ditanam di negeri suku osing ini dapat tumbuh dengan baik. Bukan hanya tanaman yang sengaja dibudidaya, tumbuh-tumbuhan liar juga melimpah dan bisa memberikan manfaat sebagai sumber pangan atau mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakatnya. Kali ini, aku berkunjung ke pemukiman penduduk di kawasan Kecamatan Sombor yang terletak di sisi barat Kabupaten Banyuwangi. Di halaman rumah-rumah warga inilah tempatku mencari salah satu bahan pangan yang tumbuh liar, yakni tanaman porang. Masyarakat lokal seringkali menyamakan porang dengan suwak. Secara penampilan, keduanya nyaris sama. Namun ilmu pengetahuan telah membaginya menjadi dua spesies berbeda. Bila dicermati, salah satu pembeda akan tampak pada bagian batangnya. Walaupun sama-sama memiliki bercak putih, namun permukaan batang porang akan terasa lebih halus ketika diraba ketimbang batang tanaman suwak. Meskipun begitu, bumbu batang dari keduanya tetap bisa digunakan sebagai alternatif makanan pokok ataupun bahan olahan jajanan. Porang atau iles-iles adalah tanaman yang sulit ditemui. Jarang ada yang mau untuk membudidayakannya. Selain karena nilai ekonomisnya yang rendah, porang juga menimbulkan rasa gatal di lidah apabila pengolahannya tidak tepat. Di Kabupaten Banyuwangi, masyarakat tidak terbiasa mengkonsumsi ubi porang. Mereka lebih memilih bahan pokok lain seperti singkong dan ubi, karena mudah diolah setelah dipanen. Sedangkan di luar negeri, seperti Jepang, Taiwan, dan Korea, ubi porang justru banyak diburu untuk dijadikan olahan makanan. Ini dikarenakan kadar gula porang yang rendah, sehingga aman untuk menjaga gula darah. Bagiku, ubi porang layaknya harta yang terpendam di dalam tanah, karena berpotensi tinggi untuk dijadikan olahan, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Sebelum diolah, tentu saja ubi porang harus dibersihkan dahulu dari kulit luarnya sehingga didapat bagian yang kemerahan. Walau sudah bersih, ubi porang tetap belum bisa diolah. Ini disebabkan kadar kalsium oksalat yang terkandung di dalamnya masih sangat tinggi. Senyawa inilah yang berperan menimbulkan gatal pada saat porang dikonsumsi nantinya. Rasa gatal bisa dikurangi dengan pemanasan tinggi dalam waktu yang lama. Namun itu berisiko akan rusak kandungan lainnya yang bermanfaat. Itulah mengapa aku menggunakan cara lain, yaitu merendam potongan ubi pada air garam selama beberapa menit. Dengan cara sederhana ini, senyawa kalsium oksalat akan terlalu dan berkurang. Sementara aku mengupas ubi porang, Mbak Mimin menyiapkan adonan campurannya yang terdiri dari tepung beras, santan, dan garam. Semua bahan diaduk terus-menerus dengan air sedang sehingga adonan betul-betul mengental. Di negara penikmatnya, ubi porang biasanya dibuat menjadi tepung untuk bahan dasar olahan mie dan roti. Namun kali ini, aku cukup mengukusnya hingga lunak agar bisa dicampur dengan beberapa adonan kue. Di Jepang, ubi porang kukus yang sudah dilumatkan akan dipadatkan dengan tambahan air kapur sehingga adonan berbentuk gel. Hasilnya berupa panganan yang disebut koniyaku dan lempengan mirip nata de coco ala negeri Sakura yang disebut shiratake. Porang yang telah hancur lantas dicampur dengan adonan tepung yang telah dibuat oleh Mbak Mimin. Jumlah tepung beras memang lebih banyak dibandingkan porang tumbuk agar adonan putu mayang tidak terlalu lembek. Seluruh adonan terus diremas dan ditambahkan tepung beras sehingga kenyal dan bulat. Tentu saja yang tak boleh dilewatkan dalam pembuatan kue khas bulan Ramadan ini adalah bahan pewarna agar tampilannya menarik. Meski lebih dikenal dalam dunia kuliner,
tanaman porang memiliki segudang manfaat lain. Kini, waktunya putu mayang dikukus. Tak perlu menunggu lama untuk mengukusnya. Cukup beberapa detik saja, putu mayang sudah bisa disisihkan agar tidak terlalu lembek. Tampilan putu mayang atau petolo Banyuwangi yang cantik ini sangat menggoda. Teksturnya yang kenyal dan lembut, bila dicampur dengan gula cair, pasti menjadi kombinasi yang sangat memanjakan lidah. Aku yakin siapapun yang mencobanya akan ketagihan. Kudapan ini sangat cocok dinikmati oleh segala usia. Terlebih bila mengingat ubi porang yang memiliki kadar gula rendah bila dibandingkan kentang dan singkong. Serat pada porang